Ya, ya akhar taflahem. Selamat sore pemirsa. Ahad Shalom. Masih di hari Ahad 25 Mei 2025. Tanggal cantik 25/5/25. Nah, teman-teman semuanya, saya sambil OTW ke Indomaret beli obat flu. Obat batuk pilek sih lebih tepatnya. Nah, ada satu hal menarik, ada satu interesting point yang saya ambil tadi dari kajiannya Om Bagus tadi, yaitu salah satu syarat untuk jadi mantunya Om Bagus adalah hafal Al-Quran minimal 5 juz. Nih, di sini nih, 5 juz. Itu satu hal yang nggak dicari lagi oleh para orang tua, termasuk orang tua muslimah zaman now. Salah satu sabda Rasulullah SAW berbunyi seperti ini, teman-teman. Ini sekedar pengingat ya. Orang menikahi seseorang itu karena 4 hal, ya kan? Orang nikahin seseorang itu karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena parasnya, karena gantengnya, karena cantiknya, karena tampannya, karena seksinya dan sebagainya. Yang ketiga, karena keturunannya atau nasabnya lah, taruhlah gitu, turunannya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah karena agamanya. Apa kata Rasulullah di antara keempat itu? Pilih yang apa kata Rasulullah SAW? Pilihlah yang keempat. Nikahilah karena faktor yang sebenarnya ada musik, teman-teman. Oke, alhamdulillah udah keluar dari musik ya. Saya takut copyright. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, teman semuanya, jadi kata Rasulullah, pilihlah yang keempat. Nikahilah karena yang keempat, yaitu menikah karena agamanya. Niscaya kamu akan bahagia selamanya. Ya, kalau kita nikah karena agamanya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia salatnya rajin, gak dibuat-buat. Aduh, musik lagi ya. Lanjut ya. Karena dia dia rajin baca. Ini banyak banget musiknya ya. Saya pause berapa kali dulu ya. Oke, alhamdulillah baru lewatin musik. Karena kena copyright nanti, takut saya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sampai mana tadi kita? Jadi kalau kita nikahin orang karena dia rajin baca Al-Quran, nggak dibuat-buat lagi rajinnya, ya, nggak dibuat-buat lagi rajin baca Al-Quran, nggak dibuat-buat, salatnya rajin, nggak dibuat-buat, dikirnya rajin, nggak dibuat-buat, gitu kan? Ya pada intinya ahlul ibadah lah. Ahlul ibadah tulen, nggak dibuat-buat gitu. Maka apa kata Rasulullah? Dia akan bahagia selamanya. Maka kamu akan bahagia selamanya. Saya lebih suka menggunakan kata kamu daripada kau, karena kau itu kasar. Saya misalnya orang Sumatera, saya bisa menggunakan kata kamu, lebih halus.
Makanya kalau ngomong kau depan saya nggak akan segan-segan untuk nyantet orang yang ngomong kau depan saya, sekalipun itu adalah orang tua saya sendiri. Karena itu kasar. Ada duit langsung tak cari dukun, orang ngomong kau depan saya santet bener. Nggak peduli siapa. Saya santet sampai mati. Lillahi ta'ala saya akan mati. Dosa yang nanggung saya. Ya kan? Ngapain yang lain ribut? Iya. Saya lillahi ta'ala loh. Kalau ngomong tuh saya selalu lillahi ta'ala, bukan hoax. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Jadi kita terusin ya. Oke, kita terusin. Jadi apa? Maka kalau kita menikah orang karena agamanya, karena ketaatannya dia kepada agama Allah, ya. Aduh, musik lagi bentar ya. Alhamdulillah, saya baru beli Procold teman-teman, balik ke bad flu. Saya baru beli Procold. Soalnya dari semalam mesin mulu, capek. Saya minum obat dulu ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Alhamdulillah. Udah enakan om. Jadi teman-teman, saya mau lanjut lagi. Kalau saya pribadi ya melihat fenomena sekarang itu, orang itu melihat seseorang itu dari tiga itu: hartanya, parasnya, gantengnya atau cantiknya, atau keturunannya. Orang pasti nanya kan, kamu anak siapa? Ini. Oh, saya anaknya ini. Ini segala macam gitu. Percaya sama saya, kalau tiga ini yang diperhatiin, situ nggak bakal bahagia dah. Bener, situ nggak bakal bahagia. Kalau udah keriput karena faktor ujungnya apa? Minta cerai. Minta cerai pasti. Kalau udah kadung miskin, kadung jatuh miskin, dari tadinya kaya punya harta gitu ya, minta cerai, itu kejadian. Tapi kalau orang nikah karena agamanya, karena dia taat sama hukum-hukum agamanya, khususnya kalau saya agama Islam, taat pada syariah agama Islam, taat pada syariah agama Allah gitu kan, pasti bahagia dah. Yakin saya, sangat-sangat yakin. Kenapa? Ya lihat aja orang yang nikahnya karena memang dilandasi lillahi ta'ala, dilandasi ketaatan dan kepatuhan kepada hukum agama Allah gitu ya, pasti langgeng. Makanya saya masukkan itu dalam interesting point. Kenapa saya masukkan dalam interesting point teman-teman? Karena udah jarang orang tua nyariin mantu, nyariin laki bini buat anaknya, lihat dari ukuran Al-Quran. Jarang teman-teman, jarang. Om Bagus mensyaratkan minimal 5 juz. Anaknya kan cowok, ya kan? Nah yang cewek ini dicari yang hafal 5 juz. 5 juz saja, gak usah banyak-banyak. Siapa?
gitu. Suruh maju kan waktu beliau ngajar di Kahfi School itu, atau ngajar di beberapa tempat di mana beliau ada dosennya. Wah, itu gak ada yang mau. Kenapa? Karena anaknya hafalan Qurannya gak banyak. Ya penyakit lah, penyakit hampir mayoritas dari kita lah itu. Hafalan Qurannya kagak banyak. Nah, poin menariknya, kita nikah, pastikan bahwa orang lain masuk ke dalam keluarga kita. Kalau kata Olivia Marzuki, ya, yang sekarang jadi jurnalis CNA di Singapura, marrying itu isn't about marrying a person, but marrying the whole family. Jadi menikahkan kita menikahi dengan satu keluarga yang lain. Jadi menyatukan dua keluarga gede jadi satu. Nah itu teman-teman. Makanya hampir pasti kita bawa orang lain masuk ke keluarga. Punchline-nya dari Om Bagus itu adalah filter. Kita mesti nyaring. Nih, bawa hal yang bagus apa hal yang gak bagus nih buat buat anak kita yang udah kita urus, kita lahirin, kita rawat dari masih oe sampai jadi sekarang ini. Gitu teman-teman. Makanya kenapa saya nggak buru-buru nikah? Ya itu tadi, karena apa yang disampaikan oleh Om Bagus tadi. Karena nikah itu kan artinya menitipkan anak kita kepada jadi in prinsip nikah itu artinya adalah menitipkan diri kita untuk keluarga orang yang kita pilih menjadi pasangan pendamping hidup kita sampai akhir hayat, insya Allah. Itu intinya. Biar gak terlalu panjang, karena kondisi saya lagi agak benar-benar sedang gak fit banget dari semalam ya. Jadi makanya saya pikir gak perlu panjang-panjang lah ya. Ya gitu teman-teman semua. Nah makanya itu bagus itu kriterianya. Jadi kenapa begitu? Kalau kita nikahin orang, anak orang karena agamanya, insya Allah bahagia deh, long lasting deh, bener. Asal satu, jangan dibuat-buat. Hitung bisa ngelengkapin. Misalnya satu jarang baca Quran, jarang sholat. Datang pendampingnya, datang pasangannya rajin sholat, lengkapin. Insya Allah mudah-mudahan nular. Yang tadinya sholat aja masih lobong-lobong, jadi rajin sholat. Gitu. Yang dimaksud Om Bagus tadi itu seperti itu teman-teman. Pokoknya resapin aja apa yang saya terjemahkan dari statementnya beliau ini. Mudah-mudahan yang masih jomblo kayak saya menemukan pendamping yang
mendampingi kita sampai akhir hayat, itu pun karena agama Allah. Bukan karena dia ganteng, dia cantik, dia kaya, dia keturunan siapa, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad shalom semuanya.